Dan saya Audrey Tihilatu. Dan sekarang ini kami akan pergi untuk melihat tempat wisata dan tempat kuliner yang akan kami tujui. Yang pertama kami akan pergi ke wisata kuliner pertama, yaitu rujak yang di Natsepa. Sekarang kami akan pergi ke rujak Natsepa dulu. Saksikan terus ya teman. Dadah! Jadi guys, kita dalam perjalanan menuju ke rujak Natsepa. Hai teman-teman, nah sekarang kita sudah berada di destinasi kuliner pertama, yaitu rujak Natsepa. Nah, sekarang kita mau pesan dulu guys ke rujak Natsepa buat kita makan dulu. Rujak Natsepa adalah rujak buah khas dari pantai Natsepa, tepatnya di Pulau Ambon, yang terkenal dengan bumbu kacangnya yang unik dan rasa pedas, manis, dan asam yang menyatu. Sejarahnya diperkirakan ada sejak tahun 1800-an yang dipengaruhi oleh tentara Portugis yang menikmati buah-buahan, sehingga masyarakat lokal menggabungkannya dengan bumbu kacang, gula merah, dan buah pala sebagai ciri khas. Hai teman-teman, jadi ini teman-teman, rujaknya sudah ada. Ini teman-teman yang namanya rujak Natsepa Ambon. Ini sih, habisan apa? Rujak Natsepa ini kayak paling terkenal nih. Karena globalisasi itu sekarang tuh paling melebar luas, Audrey. Apa-apa semua rujak Ambon tuh pasti kalau kayak wisata-wisata orang-orang luar dan datang pasti dong kayak pas naik di TikTok, dong kasih naik di Instagram semuanya. Jadi pasti itu karena dampak globalisasi. Semua akhirnya tahu kalau ternyata rujak Natsepa Ambon tuh paling terkenal di Ambon. Itu salah satu ciri khas Maluku Ambon. Kalau dong datang ke Ambon terus dong kayak berwisata, dong wajib makan rujak Ambon. Berarti itu juga berarti menjadi dampak positif dari globalisasi. Akhirnya kita punya makanan khas di daerah bisa kayak terkenal sampai di luar-luar daerah. Karena Katon sebagai anak-anak Ambon itu harus memperkenalkan Katon punya makanan khas kita. Apalagi rujak Natsepa Ambon itu paling sangat lama di Kampung Kota Ambon ini, jadi wajib. Jadi itu dampak positif globalisasi itu. Oh iya betul sih, batu. Ini tapi Audrey kasih tahu tempo pak pulang cuk. Katon pika mana boleh? Kayaknya dia tuh satu tanpa pantai yang kalau banyak orang pergi deh. Di Riau sih bisa. Masih di daerah Ambon masih ada. Akan satu jalur sih. Iya satu jalur, kalau pergi Boleh. Daerah Tompi. guys. Jadi kita lagi di perjalanan untuk menuju ke Pantai Liat. Hai teman-teman. Jadi kita sudah sampai di tempat wisata yang terakhir, yaitu di Pantai Liang. Pantai Liang, pantai yang terletak pada Desa Liang, Maluku Tengah. Pantai indah dengan pasir putih dan air jernih yang sangat disukai masyarakat Maluku karena keaslian, keindahan alami, dan fasilitasnya yang memadai. Pantai ini pernah dinobatkan sebagai pantai terindah di Indonesia oleh UNDP PBB pada tahun 1990 dan menawarkan keindahan alam seperti pasir putih berkilau, air biru kehijauan, serta pepohonan rindang untuk bersantai. Bagi warga lokal, pantai ini menjadi tempat favorit untuk bersantai, menikmati keindahan alam, atau bermain air di akhir pekan dan liburan. Mana di sini, Audrey? Di sini. Oke. Ih, tapi Audrey, kok kayak pantainya sepi banget ya? Banyak orang yang gak datang.
Iya sih, aku juga lihat ini kayak lumayan sepi gitu sih. Kenapa ya? Padahal pantainya tuh seindah ini loh teman-teman. Itu mungkin karena pengaruh dampaknya masyarakat digital deh. Karena banyak sekarang kan anak-anak zaman kita kayak anak-anak Gen Z itu kayak cuman tinggal di rumah, main HP, entah itu main HP-nya buat apa. Padahal mereka harus tahu kalau Kota Ambon ini mempunyai tempat wisata yang sangat banyak, terkhususnya di Pantai Liang ini. Iya betul, padahal di Pulau Ambon ada tempat wisata yang bisa menjadi Tempat refreshing ataupun jadikan sebagai tempat wisata. untuk diperkenalkan kepada orang-orang luar kan. Tapi kenapa ya malah pada nggak datang gitu, nggak tahu kalau ada tempat sebagus ini di Pulau Ambon, tepatnya di Liang, di Maluku Tengah. Nah itu Audrey, itu adalah salah satu dampak negatif dari masyarakat digital. Teman-teman, nah sekarang kita berdua sudah mau balik untuk OTW pulang ke rumah. Terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan kita dari destinasi yang pertama yaitu Rujak Nasepa, kemudian yang terakhir yaitu Pantai Liang. Nah teman-teman, semoga video kita ini bisa menjadi video yang bermanfaat dan beredukasi untuk teman-teman semua. Dan teman-teman semua harus ingat bahwa menjadi masyarakat digital itu harus bijak dalam menggunakan media digital, serta bijak juga dalam era globalisasi sekarang. Oke, sekian. Sekian daripada kami, dadah teman-teman. Bye-bye. Sama-sama suka